kita lagi pelajari dulu ya. Mungkin di tengah jalan nanti masih belum memenuhi syarat dalam pengujian-pengujian. Ada katanya tes rute 50.000 kilometer atau 80.000, ada tes-tes yang lain. Seperti apa BRIN melihat masa depan Bobby Boss? Betul, pertama tadi mungkin Pak Ikhlas sudah akan mencapai tahap cukup penting gitu ya, uji coba dengan skala yang terbatas. Nah, lalu apa saja yang akan menjadi persyaratan bahan bakar tersebut bisa menjadi bahan bakar yang layak dan aman digunakan pada kendaraan dan masyarakat selaku pengguna nanti bisa terlindungi. Bank Sampah Banjarnegara mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar sejak tahun 2017. Ada beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional karena kebetulan Bank Sampah Banjarnegara didampingi oleh BRIN sejak tahun 2022. Nah, berikut beberapa hasil kajian yang sudah dilakukan oleh BRIN di Bank Sampah Banjarnegara terkait proses, kemudian juga mutu produk, kemudian juga dilakukan pengujian terhadap bahan bakar sehingga bahan bakar tersebut aman dan layak digunakan pada kendaraan. Tentu persoalan sampah menjadi persoalan bersama dan harus dipahami bahwa pirolisis sebagai salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah dengan menghasilkan produk yang punya nilai ekonomi tinggi, tetap harus melalui proses verifikasi, proses kajian, dan proses analisis sehingga proses produksi tidak menimbulkan persoalan baru berupa polusi dan sebagainya, dan juga mampu menghasilkan produk bahan bakar yang nantinya akan memenuhi ketentuan yang sudah distandarisasi oleh pemerintah sesuai dengan SK Dirjen Migas yang mengatur tentang kualitas bahan bakar minyak yang layak dan aman digunakan. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah plastik di Indonesia itu 68,5 juta ton dengan persentase sampah plastik sejumlah 18,1%. Ketika diproses menjadi bahan bakar tentu bisa ikut mendukung program terkait dengan kemandirian energi di pedesaan, khususnya bahan bakar untuk petani dan nelayan. Kemudian juga dilakukan uji atau analisis supply chain atau rantai pasok sehingga nanti kegiatan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah, setelah sampah plastik dari masyarakat terkumpul, kita lakukan pemilahan sehingga jenis sampah plastik HDPE, PP, LDPE, dan PS akan kita proses menjadi bahan bakar setara solar. Tentu saja melalui proses pirolisis, kemudian proses pemurnian sehingga dihasilkan pyrolysis oil atau minyak solar, setara solar yang bisa dimanfaatkan untuk petani, untuk nelayan, untuk mesin diesel, bahkan untuk kendaraan. Ini adalah mesin yang kami gunakan, mesin pyrolysis Fastpol Gen 5. Mesin sudah dipatenkan, kemudian juga kita mematenkan katalis yang digunakan untuk proses pyrolysis dan proses pemurnian bahan bakar. Kemudian juga dataset life cycle inventory, produksi bahan bakar cair dari sampah plastik sudah dihak ciptakan. Kemudian juga merek Petasol sudah dipatenkan dan Petasol juga sudah melalui uji performa dan uji emisi di laboratorium termodinamika BRIN dikomparasi dengan dua jenis bahan bakar fosil yang ada di pasaran, dan sampai hari ini proses uji sudah dilakukan dengan menempuh jarak 60.102 km dan sejauh ini kendaraan yang digunakan untuk proses uji dalam kondisi baik. Ini proses uji yang dilakukan di laboratorium termodinamika BRIN dan selama ini yang menjadi proses uji paling panjang karena memerlukan waktu lama. Proses uji yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah Banjarnegara dengan produk Petasolnya membutuhkan waktu kurang lebih 34 bulan untuk menempuh jarak sekitar 60.102 km. Selain dilakukan uji performa berupa uji kendaraan pada berbagai kondisi medan jalan, di kota, di pedesaan, di tanjakan dan sebagainya, juga sudah dilakukan uji emisi dikomparasi dengan dua jenis bahan bakar yang existing di pasaran. Selain uji laboratorium terkait karakteristik bahan bakar, kemudian uji performa pada kendaraan, juga dilakukan uji senyawa yang bertujuan untuk menganalisis apakah
pada bahan bakar pirolisis terdapat senyawa berbahaya yang ditimbulkan terkait dengan proses pirolisis dan proses pemurnian yang tentu saja melibatkan unsur-unsur kimia ketika proses pemurnian bahan bakar. Ini hasil uji Petasol di tahun 2023. Hampir semua parameter memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dirjen Migas, hanya ada beberapa parameter yang masih di garis kuning. Dan ini akan dilakukan perbaikan. Kemudian di tahun 2024 dilakukan lagi kajian terkait karakteristik bahan bakar dan hasilnya semua parameter terdiri dari 17 parameter dinyatakan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dirjen Migas. Laporan hasil uji yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional kemudian juga dilakukan di Lemmigas Kementerian ESDM. Petasol menjadi salah satu produk bahan bakar olahan dari sampah plastik yang sudah dilakukan pengujian komprehensif, mulai dari uji karakteristik bahan bakar, uji performa atau uji pakai pada kendaraan, kemudian juga dilakukan uji senyawa dan juga dilakukan uji emisi. BRIN juga melakukan kajian terkait emisi proses pada mesin pirolisis, kemudian juga dilakukan kajian kesehatan dan hasilnya adalah bahwa proses pirolisis pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan teknologi pirolisis mampu menurunkan emisi 79% dibandingkan dengan metode open burning. Selain uji emisi atau uji polutan pada proses pirolisis, BRIN juga melakukan uji toksisitas, yaitu uji kesehatan pada pekerja di bank sampah Banjarnegara yang setiap hari terpapar polutan pada proses pirolisis. Dari hasil uji toksisitas yang dilakukan oleh BRIN di bank sampah Banjarnegara didapatkan hasil bahwa proses pirolisis masih di level aman. Kemudian juga dilakukan uji ekonomi, analisis ekonomi. Ini penting juga supaya nanti kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar sustain, berhasil secara ekonomi. Ternyata energi yang dibutuhkan lebih rendah daripada energi yang dihasilkan, sehingga ketika dikonversi ke dalam kajian ekonomi, proses pirolisis yang dilakukan oleh Bank Sampah Banjarnegara sudah berhasil secara ekonomi. Ini kajian ekonomi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa dari setiap 1 liter bahan bakar sampah plastik Petasol itu membutuhkan biaya produksi sekitar Rp6.160. Jadi rata-rata pendapatan yang didapatkan adalah sekitar 4.700 dibagi kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pengelola bank sampah itu sendiri. Dalam perjalanannya, Bank Sampah Banjarnegara juga mengikuti berbagai kompetisi teknologi, menjadi pemenang utama pada TTG Kabupaten 2021, kemudian TTG Teknologi Tepat Guna Provinsi Jawa Tengah, kemudian menjadi juara lagi di Teknologi Tepat Guna Kabupaten Banjarnegara 2023. Pada tahun 2024, Bank Sampah Banjarnegara dengan produk Petasolnya menjadi pemenang utama Pertamina Science di kategori implementasi. Bahan bakar Petasol diproduksi sejak tahun 2017, dianalisis dan didampingi oleh BRIN dari tahun 2022 sampai hari ini, dan sudah banyak dipergunakan baik untuk mesin diesel petani, dan Petasol juga sudah banyak digunakan seperti pada gambar yang kami tampilkan. Berdasarkan pengalaman di Bank Sampah Banjarnegara, proses sampah plastik menjadi bahan bakar, kemudian juga mungkin dari media lain yang bisa diubah menjadi bahan bakar, tentu tidak bisa digunakan pada mesin dan kendaraan terkait dengan keamanan pada kendaraan, kemudian juga keselamatan masyarakat pengguna. Perlu dilakukan uji dan tahapan panjang seperti yang tadi sudah disampaikan, ada uji laboratorium terkait karakteristik bahan bakar, kemudian uji senyawa sehingga nanti mesin pengguna bahan bakar tidak mengalami kerusakan, kemudian juga dilakukan uji pakai pada kendaraan. Minimal yang disampaikan para ahli adalah 50.000 sampai 80.000 km, dan Bank Sampah Banjarnegara sudah melakukan uji sampai dengan 60.000 km. Kemudian juga dilakukan uji emisi untuk memastikan bahwa polutan yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan bakar dari sampah plastik masih dalam ambang batas yang diizinkan.
Wes, Alhamdulillah sudah sampai di Banjarnegara.